Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Laki-laki misterius. Baru saja dokter keluar dari ruang perawatan Kiara. Selang beberapa menit, pintu kembali dibuka oleh seorang laki-laki berwajah datar tanpa ekspresi. Ngapain ini manusia nongol lagi? Astaga, gumam Kiara dalam hati, seraya menatap datar laki-laki yang kini tengah berjalan ke arahnya. Ngapain loh? Cetus Kiara. Naiklah, ujarnya singkat dan mengambil sebuah kursi roda. Membuat Kiara langsung mengerutkan dahinya, menatap laki-laki aneh yang tidak ia kenali. Ogah, mending lo keluar dari sini, atau gue panggil security. Naiklah, ucapnya lagi, namun kini penuh penekanan dan pemaksaan. Kiara masih menolak. Ia malah merebahkan tubuhnya dan memunggungi laki-laki tersebut. Menghela nafas kasar, ia pun langsung mengangkat tubuh Kiara ke atas kursi roda tanpa memperdulikan gadis itu terus menolak dan memberontak. Penculik, maling, turunin gue, sialan, teriak Kiara di sepanjang lorong. Berharap ada salah satu petugas atau siapapun bisa menolongnya. Namun nihil, sepanjang perjalanan tidak ada satupun orang yang berniat menolongnya. Semua hanya diam dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Diamlah dan simpan tenagamu untuk nanti, ujar laki-laki itu datar. Lo mau bawa gue kemana, hah? Lepasin gak? Jerit Kiara terus meronta, namun tak digubris oleh laki-laki tersebut. Hingga saat ia hendak dibawa masuk ke dalam lift, tiba-tiba matanya menangkap dua orang yang tengah bergandengan di dalam lift dan hendak keluar. Maaf, Anda siapa? Tanya Zaskia dan langsung merebut kursi roda Kiara dari tangan laki-laki itu. Ia tidak menjawab, namun ia hendak kembali merebut kursi roda Kiara. Hingga saat Liam mendekat dan menatap tajam pada laki-laki tersebut. Keduanya saling menatap tajam, seolah berbicara lewat sorot mata. Sementara itu, Kiara membisikkan sesuatu pada Zaskia, dan mereka pun segera pergi meninggalkan rumah sakit. Shit, umpat laki-laki tersebut. Lalu, ia mengalah dan pergi ke lantai teratas di gedung itu. Kini Kiara, Zaskia, dan Liam sudah berada di dalam mobil. Setelah tadi Liam mengurus semua administrasi Kiara, ia segera menyusul dan menyarankan agar pulang. Siapa laki-laki itu, Kia? Tanya Zaskia yang kini duduk di depan samping Liam. Tak tahu, aku tidak kenal. Dia 2 kali nabrak aku, Kak. Pertama kemarin, kedua semalam. Dan dia bilang pagi ini mau memberikanku kompensasi. Tapi entah yang dia maksudkan. Aku diculik dan dipaksa seperti itu. Dan satu hal lagi, aku sudah meminta tolong pada siapapun. Namun tidak ada satupun yang mau menolongku. Sungut Kiara emosi dan menggebu. Zaskia dan Liam hanya mendengarkan lalu saling pandang. Entah apa yang mereka pikirkan saat ini. Hingga tiba-tiba Kiara kembali melihat bagaimana tangan Liam menyentuh tangan Zaskia. Menggenggamnya lembut dengan tatapan mata yang begitu sayu dan menenangkan. Kiara hanya bisa terdiam, menyentuh dadanya yang kembali terasa nyeri. Nafasnya seolah tercekat di tenggorokan. Sungguh, ia belum siap bila terus menyaksikan pemandangan seperti itu selalu. Akhirnya, Kiara memilih menyandarkan kepalanya pada jendela dan menatap pemandangan luar. Kiara meraih earphone yang ada di tas Zaskia, lalu
ia pakai dan menyalakan musik sekencang mungkin. Hanya itu cara Kiara untuk menghindar dari situasi menyakitkan seperti ini. Ini calon istri kamu, dia anak dari teman papa, ujar seorang laki-laki parubaya, seraya memberikan beberapa foto seorang gadis. Pah, ini... Ia menggantung ucapannya saat terkejut melihat foto gadis tersebut. Gadis yang pernah beberapa kali ia lihat. Iya, dia anak Tante Rani. Kamu sering melihatnya, tapi kamu belum pernah bertemu secara langsung. Papa dan Tante Rani sering membicarakan perihal ini. Jadi bagaimana menurut kamu? Terserah papa. Menolak pun percuma. Lagi pula dia tidak terlalu buruk, ucapnya, lalu ia hendak beranjak dari duduknya. Jangan pergi dulu, papa belum selesai bicara. Kenapa lagi, pa? Kai mau jemput mama, ucap laki-laki yang bernama Kai itu, menghela nafas berat. Bastian lagi sibuk dia, gara-gara papa menempatkan dia di rumah sakit. Dia tidak memiliki waktu untuk keluarga, imbuhnya, lalu ia benar-benar pergi. Astaga, anak siapa itu? Kenapa sangat kaku? Gumam sang ayah yang bernama Chris. Malam harinya, kini keluarga Liam datang secara resmi ke rumah Zaskia untuk melamar gadis tersebut. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Kiara. Sangat hancur, namun ia juga bahagia melihat kakak dan sahabatnya bahagia. Kiara memilih menyendiri untuk menenangkan hatinya. Ia tidak ingin merusak suasana di dalam. Namun, Liam yang begitu peka akan sesuatu akhirnya menyusul untuk menanyakan mengapa pada Kiara. Kia, ada yang mau kamu bicarakan? Tanya Liam saat melihat sahabatnya itu sedari tadi hanya diam, melamun di taman belakang. Kenapa kamu di sini? Kembali sana. Usir Kiara masih menatap lurus ke depan. Apa kamu tidak bahagia? Lamaran aku diterima oleh Zaskia. Tanya Liam dengan pelan. Hei, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku bahagia. Hanya saja... Kiara menghela nafasnya panjang. Ia memejamkan mata sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. Apa kamu menyukaiku? Tanya Liam tanpa menatap Kiara. Kini, ia juga menatap lurus ke depan dengan perasaan bimbang. Liam, katakan Kiara, apa kau menyukaiku? Apa kau tidak setuju bila aku menyukai dan melamar Zaskia daripada kamu? Katakan Kia, apa yang harus aku lakukan? Kita bersahabat bukan? Kenapa kamu menyimpan semua ini sendiri? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Ucap Liam panjang lebar dengan beberapa kali hembusan nafas yang menggebu. Liam, apa yang kau bicarakan? Aku menyukaimu. Haha, lelucon macam apa itu? Elak Kiara menutupi perasaannya. Liam pun langsung menatap ke arah Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Kiara begitu pandai menutupi perasaannya. Dan kini, Liam semakin yakin bahwa memang benar adanya. Kiara mencintai dirinya. Tadi, saat dirinya hendak mencari keberadaan Zaskia, ia tidak sengaja melihat kamar Kiara yang sedikit terbuka. Karena penasaran, ia pun masuk dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku diari milik Kiara. Liam, jangan seperti ini, ucap Kiara segera menghapus air matanya. Ia tak ingin Liam mengetahui perasaannya, namun terlambat, karena Liam kini sudah mengetahui semuanya. Dan bahkan kini laki-laki itu tahu bahwa dirinya menangis.
Maafkan aku, Ra, gumam Liam pelan. Ia pun langsung menarik Kiara ke dalam pelukannya. Meskipun ia tidak mencintai Kiara, namun ia juga sangat menyayangi gadis itu selayaknya sahabat dan adik. Biar bagaimanapun, ia lebih kenal dengan Kiara dahulu dibanding Zaskia. Jadi seperti itu. Gumam seseorang yang tak sengaja melihat Kiara dan Liam tengah berpelukan di taman belakang. Bersambung.